Gigi anak-anak saya kok tiba-tiba habis, tiba-tiba menghintam, padahal mereka rajin sikat gigi. Nah, gigi bisa berlubang itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah akibat bakteri yang hidup di dalam mulut. Nah, bakteri tersebut menggerogoti plak atau sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi, sehingga plak tersebut kemudian diproduksi menjadi asam. Nah, asam inilah yang akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Via TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas tentang karies gigi yang pada umumnya sering terjadi pada anak-anak. Nah, ternyata ada dua jenis karies yang sering menghantui anak-anak, yaitu rampan karies dan botol karies. Nah, apa sih rampan karies dan apa sih itu botol karies? Biar teman-teman gak penasaran, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Karies gigi adalah istilah medis dari gigi berlubang. Nah, karies gigi ini yang biasanya terjadi pada anak-anak itu ada dua, yaitu karies rampan karies dan botol karies. Nah, dua-duanya ini sama-sama ditandai dengan warna gigi berubah menjadi warna kecoklatan, yang ini adalah awal mula atau cikal bakal akan terjadinya gigi berlubang. Jadi ciri-ciri rampan karies dan botol karies itu sama-sama gigi berwarna kecoklatan dulu ya awal mulanya. Kemudian warna kecoklatan ini akan berubah nanti menjadi gigi berlubang. Nah, itulah rampan karies dan botol karies. Tapi rampan karies ini terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Untuk botol karies itu biasanya terjadi pada anak-anak di usia 1-2 tahun. Nah, itu adalah bedanya antara rampan karies dan botol karies. Nah, kalau rampan karies itu terjadi pada anak-anak dan juga bisa terjadi pada orang dewasa. Tapi botol karies hanya terjadi pada anak-anak di usia 1-2 tahun. Nah, kalau rampan karies itu gigi berlubang, tapi dia terjadinya secara tiba-tiba dan menyebar luas, terjadinya pada sekian gigi gitu ya. Kalau rampan karies dia terjadi pada gigi atas atau gigi bawah semuanya gitu ya, yang di depan. Ada beberapa gigi yang langsung kena kalau rampan karies. Tapi kalau botol karies dia lebih spesifik terjadi pada gigi-gigi tertentu gitu ya. Biasanya gigi botol karies ini terjadi pada gigi rahang atas depan. Kalau gigi bawah itu jarang terjadi botol karies karena terlindungi oleh bibir dan lidah. Biasanya terjadi itu pada rahang atas ya. Nah, kalau rampan karies itu biasanya terjadi secara tiba-tiba dan cepat, menyebar luas hingga mengenai bagian tengah gigi atau bagian pulpa gigi. Nah, biasanya orang tua mengeluh, Bu, kok anak saya tiba-tiba ya giginya coklat langsung tiba-tiba habis gitu. Nah, itulah namanya rampan karies ya. Dia terjadi secara tiba-tiba dan menyebar luas sampai ke pulpa gigi atau bagian tengah gigi. Nah, gigi bisa berlubang itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah akibat bakteri yang hidup di dalam mulut. Nah, bakteri tersebut menggerogoti plak atau sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi, sehingga plak tersebut kemudian diproduksi menjadi asam. Nah, asam inilah yang akan menggerogoti email gigi atau lapisan gigi yang paling luar. Nah, lapisan gigi yang paling luar ini yang disebut dengan email ya.
terutama sih makanan-makanan yang mengandung gula dan karbohidrat. Nah, itu makanan-makanan tersebut yang dirubah oleh bakteri. Bakteri yang hidup di dalam mulut itu dirubah menjadi zat asam yang menggerogoti email atau lapisan terluar gigi, sehingga menghasilkan lubang-lubang gigi yang kecil. Nah, pada lubang-lubang gigi yang kecil ini kalau dibiarkan maka akan pada akhirnya akan berkembang menjadi lubang gigi yang semakin hari semakin besar kalau tidak segera dirawat. Gimana cara rawatnya? Kita harus ke petugas kesehatan gigi untuk dilakukan perawatan gigi dengan cara ditambal agar proses kariesnya itu tidak menyebar atau tidak semakin membesar. Nah, apa sih perbedaan antara karies rampan karies gitu dan botol karies? Nah, kalau kita lihat dari segi pemicu yang menyebabkan kerusakannya. Nah, pemicunya ini yang membedakan antara rampan karies dan botol karies. Kalau rampan karies itu disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang menumpuk. Nah, sisa-sisa makanan ini yang biasa kita sebut dengan plak ya. Sisa-sisa makanan ini yang menumpuk sehingga terjadilah plak gigi. Nah, plak ini yang menempel pada gigi anak gitu ya, sisa-sisa makanan yang menumpuk yang menjadi plak. Nah, teman-teman, sisa-sisa makanan itulah yang menumpuk, itulah yang dinamakan plak. Nah, sisa-sisa makanan atau plak ini yang menempel pada gigi anak itu penyebab terjadinya rampan karies. Nah, kalau botol karies apa atau biasa kita kenal di dunia medis itu namanya nursing karies ya. Nah, kalau itu bentuk kerusakan giginya itu dipicu oleh sisa minuman akibat dari anak-anak yang sering tertidur saat masih menyusu, baik itu susu botol atau susu ASI ya. Makanya biasanya ibu-ibu yang sedang menyusui itu lebih perhatian lagi gitu ya, lebih diperhatikan lagi anak-anak jika sudah menyusu langsung dibersihkan giginya menggunakan kapas basah atau menggunakan lap yang lembut, sehingga pada saat anak tertidur giginya sudah dalam keadaan bersih sehingga tidak terjadi botol karies ya. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara memelihara kesehatan gigi anak atau bagaimana cara membersihkan gigi anak-anak, silahkan teman-teman tonton videonya di sini. Karies rampan atau rampan karies ini biasanya terjadi pada anak-anak usia 5 tahun, tapi lebih sering terjadi pada anak-anak usia 4 tahun dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada orang dewasa. Sementara karies botol atau botol karies yaitu anak-anak ini biasanya terjadi pada anak-anak usia 1 sampai 2 tahun yang masih menyusu, baik itu menyusu menggunakan botol, menyusu ASI atau Savy Cup. Jadi teman-teman bisa dibedakan ya, rampan karies itu terjadi pada anak usia 5 tahun tapi umumnya terjadi pada anak-anak usia 4 tahun, dan botol karies itu terjadi pada anak-anak 1-2 tahun, dan lubang giginya itu lebih spesifik ya kalau yang botol karies. Nah, kalau yang rampan karies itu biasanya langsung kena gitu beberapa gigi gitu ya. Biasanya sering terjadi pada anak-anak usia 5 tahun itu rampan karies, dan orang tua biasa mengeluhkan, "Ini gigi anak-anak saya kok tiba-tiba hitam semua ya, padahal rajin saya sikat giginya." Oh iya teman-teman, sering pasien atau orang tua pasien, anak-anak terutama yang kena rampan karies atau botol karies sering mengeluhkan bahwa gigi anak-anak saya kok tiba-tiba habis, tiba-tiba menghintam, padahal mereka rajin sikat gigi. Nah, tapi kan kita harus lihat dulu waktu sikat giginya kapan. Biasanya kalau waktu sikat giginya
pagi sebelum sarapan atau malam sebelum tidur dia lupa sikat gigi, nah itu kurang efektif. Yang paling efektif adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, jika itu sudah dilakukan tapi masih saja giginya berlubang, berarti cara menyikat giginya yang kurang bagus, kurang tepat gitu ya. Perlu teman-teman lihat dulu bagaimana cara menyikat giginya, apakah masih ada sisa makanan dengan cara menyikat gigi tersebut gitu ya. Untuk cara menyikat gigi teman-teman juga bisa lihat di video ini. Oke, karies rampan atau rampan karies ini bisa terjadi pada gigi susu dan itu bisa terjadi pada satu gigi atau beberapa gigi sekaligus yang langsung terkena rampan karies, termasuk gigi seri bawah yang cenderung kebal terhadap karies gigi, itu juga bisa terjadi rampan karies. Nah, apa yang membedakan rampan karies dan botol karies? Nah, rampan karies itu langsung terkena 10 gigi sekaligus. Itu namanya rampan karies. Nah, kalau botol karies itu adalah karies gigi, tapi dia lebih spesifik, tidak kena semuanya langsung satu atau dua gigi gitu ya. Tapi untuk botol karies yang tidak terkena itu rahang bawah. Biasanya rahang bawah itu gigi rahang bawah depan itu tidak terkena botol karies karena tertutupi oleh bibir bayi dan aliran air liur bayi, sehingga itu gigi rahang bawah depan cenderung aman tidak terkena botol karies. Nah, hal ini membuktikan bahwa lebih banyak gigi yang bisa rusak akibat rampan karies daripada botol karies. Nah, itu teman-teman, kalau rampan karies itu lebih banyak giginya yang terkena, botol karies lebih sedikit. Itu perbedaannya ya. Oke teman-teman, itulah video kita kali ini tentang rampan karies. Jadi kesimpulannya itu rampan karies bisa menyerang beberapa gigi sampai 10 gigi sekaligus, sedangkan botol karies bisa hanya menyerang beberapa gigi saja dan tidak menyerang gigi bawah ya. Nah, itu kesimpulan kita, dan biasanya rampan karies itu terkena pada anak-anak usia 5 tahun, terutama pada 4 tahun, pada umur 4 tahun, sedangkan untuk botol karies itu hanya terkena pada anak-anak usia sampai 2 tahun yang masih menyusu ya. Nah, itu teman-teman kesimpulan video kita kali ini, dan semoga video kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman yang ada saran atau komentar video apa saja yang akan kita buat selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sehat.